Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Bertemu lagi bersama saya Eva Magdalena Nur Haida, guru SMP Negeri 3 Subang, CGP Angkatan 6. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Izinkan saya akan memperkenalkan beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Ihin Solihin sebagai fasilitator saya, dan yang kedua ada Ibu Ai Sumartini Dewi sebagai pengajar praktek saya. Aksi nyata yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Subang yaitu sebagai implementasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif, meliputi membuat kesepakatan kelas dan melakukan pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru di SMP Negeri 3 Subang. Latar belakang, adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat selain memberikan dampak positif juga memberi dampak negatif. Salah satunya yaitu masuknya budaya luar tanpa ada filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak agar segala kodrat yang ada pada anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan saya melakukan aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata yang saya lakukan yaitu membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Yang kedua adalah kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, membuat rekan sesama guru lebih memahami arti pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yaitu di SMP Negeri 3 Subang. Rencana tindak lanjut yaitu pada setiap tahun ajaran baru saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu juga memposisikan diri saya pada posisi control manager setiap kali menghadapi sebuah permasalahan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang berkenan hadir dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 yang bertugas di SMP 3 Subang, yaitu yang pertama Bapak Asep Sutisna SPD, kemudian saya sendiri Idris Hariri SPD, kemudian Ibu Eva Magdalena SPD. Bapak dan Ibu, kami mengadakan sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk aksi nyata untuk tugas modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Di sini pembicara ada 3, saya sendiri yang pertama, kemudian nanti oleh Bu Eva,
dan kemudian oleh Pak Asep. Maksud saya supaya waktunya efektif. Di sekolah kita sebenarnya sudah tertanam tentang budaya positif, upacara dan kebersamaan antara kita guru-guru dan sebagainya. Budaya positif itu ada lima konsep yang bisa menjadikan sekolah itu menjadi menjadi sekolah yang nyaman buat anak-anak. Yang pertama, kita harus mengenal tentang dunia berkualitas dan 5 pokok kebutuhan manusia. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan sekolah dan kelas. Yang keempat, motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru. Kita lihat filosofis KHD tentang budaya positif ini. Yang pertama, ingaso sumtulodo imajo mahunsaso tuturi handayan. Kita sebagai guru, yang pertama harus menjadi teladan di depan, teladan. Yang kedua, memberi semangat, motivasi di tengah, kemudian pendorong di belakang. Yang kedua, menuntut anak dengan segala kodratnya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang saya jelaskan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab untuk mencapai nilai kebajikan universal, yaitu yang tergandung dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu banyak konsepnya, tapi yang kita pakai di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berdalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Selanjutnya, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini fisiologis. Semua orang pasti punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini 5 dasar yang mungkin juga dimiliki oleh anak-anak. Jadi ketika anak bermasalah, kita harus lihat kebutuhan dasar apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak langsung menjudge mereka ini, mereka itu. Jadi kita harus tahu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar ini, kita lihat dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di alam pikiran kita, tempat representatif menyimpan semua hal yang kita inginkan dan membuat bahagia serta memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi setelah kita kebutuhan dasar ini kita terima,
akan terkonsep di pikiran itu dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan sama Bu Eva. Mangga Bu Eva. Tolong dipencet. Saya akan melanjutkan materi dari Pak Idris tentang budaya positif, di mana di sini di dalamnya ada disiplin positif. Disiplin positif ini terdiri atas disiplin diri yang mempunyai motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri, baik siswa maupun pengajar. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ketiga, menggali potensi seseorang untuk mencapai tujuan mulia. Keempat, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir adalah mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Jadi, disiplin positif ini tidak hanya diterapkan kepada murid. Harusnya kita sebagai guru atau seorang pendidik harus dimulai. Kita adalah contoh dari anak-anak juga, di mana kita mengajar anak SMP. Anak SMP adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Di mana pada masa remaja ini adalah mereka mencontoh apa yang mereka lihat, mereka tiru. Jadi kita senantiasa harus mencontoh yang baik. Yang selanjutnya, di mana di sini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebaiknya dalam budaya positif yang harus kita tegaskan terlebih dahulu di kelas-kelas adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana keyakinan sekolah itu dapat diartikan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara tersurat maupun tersirat. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan yang pertama adalah susunlah nilai kebajikan secara bersama. Kedua, tentukan nilai kebajikan yang utama di sekolah. Ketiga, sempurnakan nilai kebajikan yang sudah ditentukan secara bersama. Keempat, membuat poster keyakinan sekolah atau kelas. Adapun isi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sendiri, yang pertama adalah bersifat abstrak. Kedua, pernyataan-pernyataannya universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Keempat, tidak terlalu banyak atau hanya 3-7 keyakinan. Kelima, diterapkan dalam lingkungannya. Keenam, semua warga berkontribusi. Dan yang terakhir adalah periode dan kontinuitas. Di mana di sini budaya positif kita tidak melihat dari kekurangan. Budaya positif berasal dari yang sudah dimiliki dari diri seseorang atau dari diri peserta didik. Contohnya, di mana di sini ada contoh keyakinan yang sudah diterapkan di ruang kelas 7A. Yang pertama adalah menjaga kebersihan ruang kelas kita. Kedua, senantiasa membantu temannya dalam kesusahan. Yang ketiga, mengembalikan barang-barang yang sudah dipinjam. Keempat, menyerahkan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, tekun bekerja dan menyimak guru. Di budaya positif juga dilandasi atas adanya motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Di mana di sini motivasi adalah yang hal paling mendasar, yang menginginkan pertama motivasi karena adanya hukuman, motivasi karena adanya penghargaan, motivasi karena adanya faktor dari dalam yaitu intrinsik. Yang kedua adalah adanya hukuman. Yang hukuman di sini adalah dia menyakiti murid baik fisik maupun mental yang bersifat tiba-tiba. Yang ketiga yang disebut konsekuensi adalah segala sesuatu yang harus terjadi akibat melanggar peraturan tetapi menimbulkan ketidaknyamanan murid. Yang keempat ada penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu hanya motivasi implisit, tidak harus diutamakan. Yang kedua, bisa saja penghargaan ini bisa merusak hubungan antara siswa, baik yang sering mendapatkan hadiah maupun yang tidak pernah dapat. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas, yaitu maksud kreativitas di sini, di mana di sini setiap murid pasti berlomba-lomba akan mendapatkan suatu penghargaan yang bersifat hadiah.
dan yang lainnya tidak diberi kesempatan, di sini dia akan mematikan kreativitas anak yang lain. Yang keempat adalah penghargaan di sini bersifat menghukum. Yang kelima yang disebut dengan restitusi, yaitu pendapatan menciptakan disiplin positif. Yang selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Pak Asep Sutisna. Mangga. Ya, Bapak Ibu, Bapak Guru hebat semuanya. Kita lanjutkan ke mengenai identitas kegagalan melalui hukuman dan identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Bapak dan Ibu, ini terlihat? Tapi kurang jelas. Pak ini slide selanjutnya ada yang lebih jelas. Nah, untuk hukuman, di hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Sedangkan di konsekuensinya, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau menggunakan restitusi, murid dan anak akan belajar memecahkan masalah. Anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Jadi menggunakan restitusi itu intinya keputusan yang diambil menghindari kata-kata hukuman untuk siswa tersebut. Terus yang kedua, dampak untuk hukuman pada murid akan merasa bersalah, marah, atau bahkan akan membenci diri sendiri. Terus kalau membuat konsekuensi, murid kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Nah, kalau menggunakan restitusi, murid atau anak justru tidak akan kehilangan waktu. Mereka akan bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri. Terus kembali ke hukuman. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kita kadang-kadang melukai. Kalau tidak melukai fisik anak, kita melukai perasaan anak. Kalau memakai hukuman. Sedangkan pada umur siswa atau siswa SMP itu akan berbekas sampai nanti. Bahkan ada yang bisa menjadi kedepannya menjadi dendam kepada kita. Terus kalau kita menggunakan sekuensi, anak sudah diketahui mereka masuk akal, dibuat oleh guru dan murid konsekuensinya. Terus kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak. Jadi hal tersebut dikembalikan kepada anak, maksud dan tujuan. Terus hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik dan menyindir atau merendahkan siswa. Kalau membuat konsekuensi dengan identitas sukses, membantu guru menyatakan peraturan, kita memberikan peraturan dengan konsekuensi yang kita berikan. Terus untuk restitusi menguatkan, jadi kita menguatkan dulu, terus guru menyebutkan keyakinan kelas yang tadi bisa sama Pak. Apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati dalam kelas? Nah, setelah itu kita bimbing kerangka acuan berpikir anak tersebut. Jadi anak akan mengintrospeksi diri nantinya untuk melakukan atau mengembalikan pada keyakinan yang telah kita buat. Jadi untuk restitusi kita diwajibkan dulu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Perbedaannya antara keyakinan kelas yang dengan sekolah, perbedaannya antara tata tertib sekolah dengan keyakinan sekolah. Kalau tata tertib itu ada bentuk hukuman yang berlaku. Terus maju ke sebelah sini. Hukuman terlalu kecil. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama dengan ini apa ini? Yang ini. Masuk. Mana yang ini? Negatif, netral, dan positif. Awas kata. Nah ini kata-katanya nih. Kata-kata yang sering kita gunakan. Awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini yang konsekuensi yang melakukan konsekuensi pasti seperti ini. Lakukan apa yang saya katakan bentuknya. Nah, kalau positif,
atau restitusi, bentuknya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi jawaban tersebut kita menekankan dikembalikan kepada anak. Jawaban tersebut bukan kita untuk menekan anak menjadi anak harusnya bersalah. Terus ada dalam hukuman itu ada model paksaan. Paksaan anak untuk melakukan hal tersebut, dipaksa untuk kita hukum. Terus ada di konsekuensi, ada stimulus dan respon dari anak. Nah, di restitusi sebenarnya ini tidak cukup dengan ini Bapak Ibu, harusnya materinya lengkap. Kami saja sampai diimpus. Lanjut. Jadi kalau waktu cuma 30 menit itu tidak mungkin sampai dengan semua. Ini posisi kontrol guru. Untuk penghukum, hukuman bisa berupa fisik atau verbal. Kalimatnya patuhi saya atau kamu akan digigitin. Terus guru yang merasa paling benar, jadi tidak memberikan kesempatan anak untuk bisa membela diri. Itu bentuk hukuman. Terus pembuat merasa bersalah, anak dituduh jadi merasa bersalah. Contoh, berapa kali bapak harus bilang? Terus guru memberi penilaian buruk pada murid, itu pembuat rasa bersalah. Posisi kita itu. Terus ke pemantau, ini kalau di bawah. Pemantau berdasarkan peraturan. Contoh, kamu tahu sanksinya apa? Ini pemantau. Posisi kita kalau mengendalikan anak yang kebetulan anak itu rada bau. Jadi di dalam pemantau, contohnya kalimat seperti itu. Dan berlakunya paling jangka pendek. Terus teman, kita memposisikan pada waktu memberikan arahan pada anak itu memposisikan sebagai jadi teman. Memanfaatkan hubungan baik untuk mempengaruhi, contohnya, ayolah nanti bapak bantu. Tenang. Kalau kamu memberikan kata atau kamu bicara jujur, nanti bapak dibantu masalah kamu. Nah, akibatnya, aduh, apa bedanya? Mempertemukan akibat bertindak hanya pada guru yang disenangi. Nah, efeknya anak akan bertindak cuma pada beberapa guru. Kalau pada saya, belum tentu kepada anak. Gitu. Jadi kalau pada saya, anak berubah lagi. Kalau posisinya seperti ini, kadang-kadang anak seperti itu kan, menyukai kita. Tapi menyukai kita guru yang A, tapi ke guru yang B tidak. Nah, kalau kita menggunakan posisi seperti manajer, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, tadi kita kembalikan yang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Makanya kan sebelum kita menentukan posisi kontrol guru, kita seharusnya membuat dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau materi yang kami sampaikan cuma sekilas. Kami saja harus hampir 2 minggu yang dijelaskan oleh kami ke kami sampai diimpus. Dan mohon maaf kalau tidak jelas. Bapak dan Ibu ada sesi pertanyaan. Kalau ada mau bertanya silakan. Banget. Terima kasih. Tidak ada. Pak, banget. Pak, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu Bapak ingin bertanya. Tadi kan ada hukuman, ada bacaan yang bersih. Nah, saya mau izin bertanya yang itu apa artinya? Jadi tadi dijelaskan juga saya nggak ngerti. Mohon maaf, takutnya ya dari arti restitusi itu apa? Terima kasih. Bukan Leslar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain prostitusi.
Bisa langsung dijawab, ada pertanyaan yang lain? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu bapak yang ada di ruangan ini, saya bukan ancang ingin bertanya ya sesuai dengan harapan saya di slide ke-8 gitu kan ya. Mudah-mudahan doakan ibu bapak saya dan Agung menjadi calon guru penggerak ya. Amin. Mumpung masih muda Pak Agung. Tapi bohong. Ya, izin bertanya Pak Asep, Pak Egis. Tadi kan di slide ini ya, motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ya, saya akan bertanya tentang poin nomor 2. Jadi kan tadi Pak Asep banyak menjelaskan. Kan ini materinya dampak positif ya, dampak positif. Daya positif. Nah, ini yang saya alami ketika saya memberi hukuman ke anak-anak itu, yang dampaknya positif ke anak itu harus seperti apa? Tindakan apa yang harus saya berikan, gitu kan? Jadi kan Pak saya bilang bahwasanya anak itu kadang suka membekas kalau dikasih hukuman. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan. Guru sebagai teman, guru sebagai manajer, guru dan yang lain sebagainya. Pokoknya saya minta contoh ya dampak hukuman yang harus saya berikan kepada anak-anak yang sering melanggar peraturan sekolah agar bisa anak itu benar-benar berubah gitu. Kadang kalau kita pendekatannya secara sebagai teman, anak-anak malah makin melunjak. Intinya gitu. Kalau keras nih, anak-anak bakal jadi hati gitu. Jadi tindakannya harus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.